Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Aryo Devito dari semester 4 Program Studi Sistem Informasi Universitas PGRI Madiun atau UNIKMA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses manajemen risiko berdasarkan SNI ISO 310102016. Untuk yang pertama, presentasi ini menjelaskan proses manajemen risiko berdasarkan standar SNI ISC ISO 310-310-2016. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai setiap tahapan dalam proses penilaian risiko, serta bagaimana kontribusinya terhadap sistem manajemen risiko secara keseluruhan. Melalui penjelasan ini diharapkan audien dapat memahami pentingnya identifikasi, analisis, evaluasi, hingga perlakuan risiko serta peran komunikasi dan pemantauan dalam menjaga efektivitas manajemen risiko di berbagai jenis organisasi seperti gambar di sebelah. Lalu untuk yang pertama ada komunikasi dan konsultasi. Tahapan ini adalah bagian awal dan juga berjalan sepanjang proses manajemen risiko. Komunikasi dan konsultasi dilakukan agar seluruh pihak yang terkait bisa memahami risiko yang sedang dibahas dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya, untuk yang pertama ada diskusi antar tim. Terus ada konsultasi dengan pakar atau komunikasi dengan stakeholder. Lanjut, untuk yang kedua ada penetapan suatu konteks. Sebelum risiko bisa diidentifikasi, kita harus menetapkan konteksnya terlebih dahulu. Konteks ini bisa berupa lingkungan eksternal, misalnya regulasi dan kondisi pasar. Untuk yang kedua ada lingkungan internal atau struktur organisasi, sistem proses. Untuk yang ketiga ada parameter manajemen risiko seperti tujuan organisasi dan bahas toleransi risiko. Tujuannya agar penilaian risiko sesuai dengan realita yang dihadapi organisasi. Untuk yang ketiga ada penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko terdiri dari 3 tahap penting, yaitu yang pertama ada identifikasi risiko. Kita mengidentifikasi hal-hal yang bisa menimbulkan risiko, seperti kejadian tak terduga, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kondisi eksternal yang berubah. Pertanyaan dasarnya adalah apa yang bisa salah, lalu ada bagaimana hal itu bisa terjadi. Untuk yang kedua ada analisis risiko. Di tahap ini kita menganalisis seberapa kemungkinan risiko itu terjadi atau probabilitas dan seberapa besar dampaknya konsekuensi. Hasilnya bisa dibagi ke dalam kategori seperti berikut. Ada risiko tinggi, sedang, atau rendah. Kita bisa gunakan alat bantu seperti matriks risiko atau simulasi. Dan untuk yang ketiga ada evaluasi risiko. Hasil analisis tadi kita bandingkan dengan kriteria yang sudah ditemukan sebelumnya. Apakah risiko tersebut bisa diterima atau perlu ditangani lebih lanjut? Dari sinilah kita bisa menentukan prioritas penanganan risiko. Lanjut, yang keempat ada perlakuan risiko atau risk treatment. Jika suatu risiko dianggap perlu ditindaklanjuti, maka kita perlu masuk ke tahapan perlakuan risiko. Strateginya bisa meliputi, untuk yang pertama bisa menghindari risiko, untuk yang kedua mengurangi kemungkinan atau dampaknya, untuk yang ketiga ada transfer risiko, misalnya lewat asuransi, atau yang keempat menerima risiko tersebut jika masih dalam batas toleransi. Tindakan harus dipilih dengan mempertimbangkan efektivitas, biaya, dan sumber daya. Lanjut, yang kelima ada pemantauan dan tinjauan atau monitoring dan review. Manajemen risiko tidak berhenti setelah tindakan diambil. Risiko bisa diubah sehingga harus terus dipantau dan terus ditinjau secara berkala. Misalnya, apakah tindakan yang diambil sudah efektif? Lalu yang kedua, apakah muncul risiko baru? Jadi, kesimpulannya, proses penilaian risiko merupakan bagian terpenting dalam sistem manajemen risiko yang terstruktur dengan melalui tahap penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis, evaluasi, hingga perlakuan risiko.
organisasi dapat mengelola ketidakpastian secara lebih efektif. Standar SNI atau IEC ISO 310102016 memberikan kerangka kerja dan teknik yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat berbasis resiko. Selain itu, komunikasi dan konsultasi serta pemantauan dan tinjauan secara berkala menjadi faktor penting untuk menjaga agar proses manajemen risiko tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan. Dengan penerapan yang baik, manajemen risiko tidak hanya menjadi alat pengendalian, tetapi juga sering untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan organisasi. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.